depan. Ya, langsung saja Mbak Mi, silakan dengan penjelasannya terkait komponen penggunaan dana 5 sampai 8. Mbak Mi akan menyampaikan presentasi singkat gitu ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu pengelola keuangan di madrasah ya se-Indonesia pada session ketiga kali ini. Semoga tidak bosan-bosannya ini Mbak Ina melihat saya ya di forum Q&A ini. Sebelum saya share screen, saya ingin sedikit melantunkan pantun Mbak Ina. Pergi wisata ke kota Jogja, warganya ramah, manis kulinernya. Pengelola madrasah yang tercinta, mari bedah juknis di session ketiga. Ya, oke, kita share screen Mbak Ina. Biar nggak bosen Mbak lihat saya Mbak. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, di minggu yang lalu kita sudah sempat membahas komponen penggunaan BOS di komponen 1 dan keempat. Di minggu ini kita akan membahas terkait komponen 5 sampai komponen 8. Nah, apa saja yang ada dalam komponen 5 dan komponen 8 tersebut? Untuk komponen 5 ini yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan keprofesian guru, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengembangan manajemen sekolah. Jadi ada 3 item yang menjelaskan dalam komponen 5 ini. Dan ada 6 subkomponen dalamnya. Yang pertama yaitu terkait kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, KKM, kelompok kerja madrasah, terus MGMP, dan MGBK atau musyawarah guru bimbingan konseling. Subkomponen yang kedua yaitu kegiatan di luar madrasah berupa seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang kita diundangi dari pihak luar, bisa dari luar Kemenak ataupun di antar Kemenak, yaitu antar instansi daerah, provinsi maupun pusat. Subkomponen yang ketiga yaitu kegiatan terkait in-house training atau penyelenggaraan kegiatan berupa pelatihan, seminar maupun workshop di mana penyelenggaranya adalah madrasah kita sendiri. Subkomponen yang keempat yaitu PPKB, itu kepanjangan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Di sini meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk subkomponen yang kelima yaitu program PKKM atau Program Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah. Program peningkatan kompetensi kepala madrasah di sini ada pelatihan penguatan kepala madrasah maupun penilaian kinerja kepala madrasah. Ini yang sedang trending topik mungkin ya di provinsi masing-masing. Komponen keenam yaitu program peningkatan tenaga kependidikan. Jadi berbagai macam kegiatan, bisa jadi pelatihan untuk operator madrasah, pelatihan untuk tenaga perpustakaan maupun laporan. Ini juga difasilitasi oleh komponen 5. Dan beberapa akun belanja yang diperbolehkan dalam komponen kelima ini yaitu yang pertama belanja bahan, yang kedua belanja honor pengajar, dan dalam pengajar ini harus pengajar dari luar ya, pengajar dari luar madrasah. Yang ketiga yaitu belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas murni maupun perjalanan dinas berupa paket meeting, half day mungkin, full day ataupun board meeting. Dan yang kelima yaitu belanja biaya pelatihan. Ini ketika kita melakukan pelatihan ke instansi di luar Kementerian Agama ya, mungkin biasanya ada pembiayaan yang dibebankan oleh peserta. Nah, ini bisa diakomodir dengan belanja dana BOS pada komponen 5. Selanjutnya Bapak Ibu kita pindah atau beralih ke komponen 6. Apa saja sih yang ada dalam komponen 6 yang terkait dengan pembayaran honor rutin guru? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seru di minggu lalu ya Mbak Ina ya, sampai ada beberapa orang yang tanyanya sama, jadi seperti tanya diulang-ulang ini. Nah, makanya kita lihat komponen 6 ini ada 3 subkomponen Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembayaran honor rutin GBPNS atau guru yang non PNS dan tenaga kependidikan. Dalam minggu lalu kita sudah sempat membahas terkait ketentuan umum yang membahas terkait
berapa sih besaran batas maksimal untuk belanja honor atau total dana BOS yang diperbolehkan untuk belanja honor. Nah, dalam ketentuan umum itu dalam poin 6 menjelaskan bahwa maksimal untuk total honor yang boleh dengan dana BOS yaitu 30%. Tetapi hal tersebut tidak membatasi kita ketika madrasah ingin merencanakan honornya atau total batas honor lebih dari 30%. Ini dalam ketentuan itu di poin 7 menjelaskan bahwa boleh lebih dari 30%, tetapi harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota. Artinya madrasah tidak perlu merasa terbatasi ya dengan pernyataan dalam ketentuan umum di poin 6 dan poin 7 tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu kita perjelas lagi untuk subkomponen yang kedua, yaitu honor di PPNS ekstrakurikuler. Untuk honor guru non-PNS ekstrakurikuler ini yang dapat didanai dengan dana BOS, yaitu honorarium yang dibayarkan untuk guru non-PNS dan non-sertifikasi. Dan yang terakhir pada komponen 6 yaitu tenaga kependidikan. Dalam penjelasan di subkomponen ketiga ini, honorarium bagi tenaga kependidikan bukan PNS pada madrasah di Kementerian Agama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada batasan berapa besarannya ataupun berapa jumlah yang bisa dibiayai dengan dana BOS. Oke, kita berpindah ke komponen ke-7. Untuk komponen yang ke-7 yaitu terkait pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. Dalam komponen yang ke-7 ini subkomponen yang menjelaskan banyak sekali, yaitu ada 7 subkomponen, tapi penjelasan-penjelasan ini Bapak Ibu bisa melihat dalam juknis BOS di halaman 43 yaitu. Kalau tadi sebelumnya ada di halaman 42, ini kita pindah ke halaman 43. Dalam komponen 7 itu ada komponen pertama yaitu perbaikan non-struktural, di mana perbaikan tersebut kurang dari 30% atau biasa kita sebut renovasi ringan ya, karena renovasi itu ada ringan, sedang, dan berat. Ini kemarin ada dari beberapa madrasah yang tanya lewat live agent itu Mbak Ina, apa sih yang dimaksud rehab ringan, sedang, dan berat. Nah ini mungkin banyak yang penasaran ya. Terus untuk subkomponen yang kedua yaitu pembelian meja kursi jika tidak fungsi dan kurang. Ini maksudnya gini, jadi pembelian meja dan kursi jika dalam sebuah madrasah tersebut sudah tidak berfungsi lagi, ini boleh melakukan pembelian dengan dana BOS dan jika kurang mencukupi dari jumlah yang dibutuhkan. Untuk subkomponen yang ketiga yaitu pengadaan mebeler atas ruang kelas baru. Dan subkomponen yang keempat, pembangunan jamban dan sanitasi. Ini dalam juknis tahun 2021 ini tidak ada batasan nilai kapitalisasi lagi ya. Untuk subkomponen yang kelima yaitu penggunaan untuk pemeliharaan komputer, laptop, printer, proyektor, dan AC. Ini juga sangat jelas, cukup jelas dalam juknis sudah tersirat sangat jelas. Untuk subkomponen yang ketujuh yaitu pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk komponen yang terakhir dalam pembahasan di sesi ketiga ini yaitu komponen ke-8 terkait pengembangan perpustakaan. Dalam pengembangan perpustakaan ini ada 7 subkomponen yang bisa kita lihat dalam juknis BOS juga di halaman 44. Sudah sangat jelas dalam juknis BOS tersebut. Dan dalam juknis BOS tahun 2021 ini terkait pengembangan perpustakaan tidak banyak berubah ya dibandingkan tahun 2020 atau tahun lalu. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk penyediaan buku teks utama dan pendamping. Yang kedua untuk buku non-teks. Yang ketiga untuk langganan majalah atau publikasi. Yang keempat untuk pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. Yang kelima, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaannya. Yang keenam, itu pengembangan pangkalan data atau database seperti digital library, e-library. Dan yang ketujuh, pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru. Untuk penjelasannya di juknis disampaikan cukup jelas. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait komponen 5 sampai komponen 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih ya Mbak Mei. Itu tadi paparan yang singkat tapi cukup jelas ya menurut saya ya Bapak Ibu. Tapi meskipun demikian Mbak Mei, banyak sekali pertanyaan yang masuk tuh Mbak. Terutama itu ya soal honorarium Mbak. Itu kan kalau di judis itu kan yang dijelaskan GBPNS ya. Nah banyak sekali nih pertanyaan nih Mbak. Salah satunya nih ya saya bacakan ini. Bagaimana kalau kepala madrasah atau guru tersebut itu juga ASN Mbak, yang tapi juga mengajar di madrasah swasta ini, seperti apa sih Mbak pemberian honorariumnya Mbak? Oke Mbak Ina, saya coba jawab, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pak Hamid dan Pak Farman Mbak Ina. Jadi beberapa tahun lalu di Juknis memang sudah kita ulang-ulang terus ya, karena memang sudah kita lakukan pengulangan penjelasan bahwa karena kepala madrasah ataupun guru yang PNS ini artinya dia kan sudah mendapatkan gaji ya, gaji rutin yang mengikat atas tupoksi mereka, dan bahkan kadang mereka sudah mendapatkan sertifikasi. Dan untuk sekarang ini sudah ada tunjangan kinerja juga Mbak Ina. Jadi secara penghasilan mereka sudah sangat besar lah ya. Untuk ukuran cukup sangat ataupun besar itu hanya pribadi masing-masing yang bisa menilai. Tapi yang jelas mereka sudah jauh lebih besar daripada yang non PNS. Nah, dalam aturan atau regulasi yang lalu itu menyampaikan bahwa untuk guru PNS jika ingin mendapatkan atau masih diperbolehkan menerima dana bosnya, honor dalam dana bos jika ada kelebihan jam mengajar dari 24 JTM-nya Mbak. Jadi di luar 24 JTM itu boleh dianggarkan dengan dana bos atau boleh dihonori dengan dana bos. Tetapi ketika dia mengajar hanya dalam lingkup 24 JTM ya itu sudah cukup dengan gaji rutin dia, bahkan tunjangan kinerja yang sekarang. Baik. Kepala madrasah juga berlaku hal yang sama atau gimana? Iya sama Mbak. Nggak ada Mbak honor khusus untuk kepala madrasah. Oke. Dalam Juknis Bos tidak ada menyatakan bahwa ada honor khusus untuk kepala madrasah ya Mbak. Okay. Nah ini kepala madrasah kan juga. Ya, kepala madrasah juga apa Mbak? Juga guru Mbak. Oh iya. Oke. Jadi di honornya adalah kepala. Ya, beliau sebagai kepala madrasah adalah tugas tambahan ya Mbak ya. Ya, oke. Mbak, terus nih ada pertanyaan dari Pak Ujang Sultan dari MI Al-Wah Batam. Nah, ini juga sama Mbak, itu juga berlaku untuk guru yang sudah sertifikasi ya. Boleh menerima honor rutin setiap bulannya jika dana bos mencukupi di madrasah. Dan guru sertifikasi tersebut sudah memenuhi jam wajib beliau lebih dari 24 jam per minggunya. Itu. Silakan Pak Hamid, mungkin bisa ditambahkan Pak Hamid untuk pertanyaan ini dari Pak Ujang Sultan. Oke, siap Bu. Tadi sebetulnya udah jelas ya sama Mbak Mei disampaikan kenapa PNS tidak boleh dana bos, dalam artian bukan ininya ya, tidak boleh menerima gaji atau honornya ya, karena PNS tadi udah disampaikan dia udah dibayar oleh negara, dia sudah mempunyai semua itu fasilitas yang diberikan oleh negara, ada sertifikasi, dan sekarang malah karena ada tunjangan kinerja kekurangan dari sertifikasi sendiri, baik PNS kepala ataupun dia PNS sebagai guru. Nah, sedangkan pertanyaan dari Pak Ujang yang barusan mohon diulang, saya lupa lagi. Nih Pak, apakah guru yang sudah sertifikasi? Oh iya, oke, siap Bang. Oke. Oke, siap Mbak Ina. Oke. Tapi saya sebelum ke honor guru yang sudah sertifikasi, saya tadi Pak Mei juga menyampaikan dasarnya untuk KJM itu kita harus pahami dulu, kita belum ada perubahan KPM aja Mbak Mei ya, masih yang 110/2007 itu masih tetap kita pakai. Jadi Ibu Bapak nanti di lapangan jangan asal mengeluarkan untuk biaya KJM. Perlu Ibu Bapak ketahui untuk KJM itu di PMA 110/2007 nilainya per jamnya adalah Rp5.000, dan itu kalau nggak salah lagi diperbaiki ya Mbak Mei ya, lagi kita rubah supaya untuk disesuaikan dengan sekarang ya. Nah, yang direvisi PMA-nya itu. Ya, PMA-nya lagi direvisi ya Mbak Mei ya. Nah, jadi Ibu Bapak nanti tinggal nunggu saja, kalau PMA-nya sudah keluar mungkin
bisa dipakai PEMA yang baru, tapi karena belum, itu masih berlaku sampai dengan PEMA itu keluar. Jadi mohon bersabar aja lah untuk PEMA tentang KJM. Nah, sekarang berkenaan dengan bagaimana madrasah itu ada gurunya yang sertifikasi. Kalau di 2019 dan 2020 itu yang sertifikasi masih diperbolehkan mendapatkan honor gajinya. Nah, tapi di yang sekarang tidak diperkenankan lagi karena tidak betul. Di situ saya juga baca bolak-balik nggak betul. Itu hanya mendapatkan seperti dengan guru yang PNS, hanya untuk yang KJM saja. Sedangkan yang sudah sertifikasi, kenapa tidak dapat? Karena mereka sudah mendapatkan sertifikasi yang besarannya sekitar 1.500.000. Nah, kalau di 2020 sampai 2019 ke bawah, 2020 ke bawah, itu masih diperkenankan, tapi tetap mengacu kepada kemampuan madrasah dan mengutamakan si guru yang belum sertifikasi sama sekali. Apalagi yang sudah passing. Selain passing itu tidak dapat honor apapun kecuali sama dengan yang PNS yaitu KJM. Untuk 2021 ini diberlakukan sama bahwa PNS sertifikasi dan yang sudah mereka hanya boleh mendapatkan dana bos itu untuk kelebihan jam mengajar saja. Jadi kalau yang tidak ada kelebihan jam mengajar itu belum diperbolehkan. Jam mengajarnya harus dibedakan juga. Kalau yang sertifikasi itu 24 jam. Di atas 24 jam boleh. Tapi yang PNS itu tetap mengacunya kepada peraturan jam mengajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kita. Untuk MI itu kalau tidak salah adalah 37,5 jam. MTSMA adalah 40. Jadi kalau MTSMA yang PNS masih di bawah 40, dia di atas 24 jam itu belum bisa mendapatkan KJM. Itu yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai nanti PNS karena merasa sudah 24 jam terus dibayarkan KJM-nya itu nggak bisa. Nanti malah kan jadi temuan dari Inspektorat Jenderal ataupun BPK itu sendiri. Nah, kita sama-sama mengamankan anggaran kita, sama-sama mengamankan laporan keuangan kita ketika nanti diaudit oleh tim auditor baik yang internal maupun eksternal. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada tambahan dari Mbak Mei, Ya, terima kasih Pak Hamid. Mungkin saya bisa sekalian sebelum ditanggapi lagi, saya mungkin mau tanya ke Pak Farman ya. Ini Pak, banyak sekali yang bertanya nih terkait ini loh, apa honor pengelola dana BOS. Itu seperti apa ya? Di Juknis itu tidak ada honor untuk pengelola BOS. Apakah berarti pemberian honor untuk pengelola BOS sudah ditiadakan alias tidak diperbolehkan? Seperti itu Pak Farman. Ya, terima kasih Mbak Ina. Diceritakan oleh Mbak Hamid Mbak Mei ya terkait dengan ini. Kalau di dalam Juknis BOS itu kan secara garis besar honor itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu honor rutin GB PNS. Jadi kata kuncinya yang dia GB PNS yang bukan PNS karena ASN dibuatkan dalam satu buku honor rutin. Dan itu juga sudah ada rinciannya. Tadi Mbak Mei kan sudah menjelaskan di item yang nomor 6 ya, di kategori yang nomor 6. Nah, kemudian kategori honor berikutnya adalah honor output kegiatan. Jadi untuk panitia dan lainnya itu kegiatan yang dia bukan rutin. Nah, kemudian honor operator itu ada di item di kategori nomor 11. Kalau kita masuk kategori nomor 11 itu membahas jadi kata kuncinya di situ gitu. Kata kuncinya kalau dia mendapatkan honor rutin ya harus yang sebagai GB PNS. Nah, bagaimana besarannya? Besarannya disesuaikan dengan beban kerja. Misalnya dia selain sebagai guru juga merangkap sebagai pengelola BOS dan lain sebagainya. Nah,
itu beban kerjanya kan berbeda kalau dia hanya sebagai guru saja. Harusnya skema honor rutinnya itu dibikin formulanya, Mbak. Orang yang beban kerjanya 5 dengan beban kerjanya 2 itu harusnya beda. Itu yang saya tangkap dari konsep buat satu honor rutin dalam satu skema gitu. Jadi tidak lagi ada A, B, C, D dan honor rutin. Nanti bingung juga ngitung pajaknya gitu. Pengenaan PPh 21 nya bingung juga kalau dia tidak digabung dalam satu formula. Kalau dia PNS, nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mei tadi, kan bagian dari tugasnya gitu, tugas tambahan lah, gitu kan. Selain kalau dia guru, tugas tambahan sebagai pengajar. Nah, kecuali nanti ini mungkin udah bisa dipartisipasi oleh Mbak Hamid atau Mbak Mei, ada nggak aturan lain di luar Diknisbos yang mengatur, misalnya apakah itu peraturan Menteri Dalam Negeri atau surat edaran dari Biro Keuangan atau Badan Keuangan atau Dirjen yang mengatakan bahwa walaupun dia sebagai PNS tapi dia mendapat tambahan beban sebagai pengelola BOS boleh mendapatkan honor. Itu mungkin perlu kita cross check lagi. Tapi kalau merefer ke Diknisbos, ya pakemnya seperti itu, gitu Mbak Mei. Karena nanti kalau kita paksakan, misal teman-teman paksakan di lapangan, ini banyak juga WA ke Japri ke saya, kena temuan di auditornya karena tidak ada aturannya di Diknisbosnya. Nah itu yang nanti perlu kita cross check ke aturan-aturan lain yang mungkin nanti dia beririsan gitu, beririsan. Nah ini harus mencarikan solusinya. Apakah nanti misalnya perlu suplemen Diknisbos, tambahan Diknisbos untuk memasukkan tentang aturan-aturan yang belum include di dalam Diknisbos yang sekarang ini berlaku. Waktu yang 2020 kan begitu juga tuh, ada revisi Diknisbos. Kalau kita tidak mau revisi, bisa juga dengan mekanisme suplemen Diknisbos, misalnya seperti itu. Nah mungkin ini bisa diklarifikasi oleh Mbak Mei atau Mbak Hamid. Ada nggak aturan lain selain itu yang mengatur tentang itu ya, specifically untuk yang tim pengelola BOS? Saya coba cari yang 2021 itu belum ketemu. Ya, terima kasih Pak Farman penjelasannya. Mbak Mi, Pak Hamid mungkin bisa langsung ditanggapi saja. Monggo Pak Hamid. Oke, Mbak, ini untuk yang barusan terkait dengan honor tim pengelola BOS, ini perlu kita sikapi bersama. Kalau dulu emang iya ada Mas Farman bahwa honor tim pengelola BOS itu dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat ke provinsi ada. Nah, tapi ketika di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, karena itu menjadi TUSI, itu jadi temuan auditor, itu tidak diperkenankan. Nah, cuman kalau untuk di tingkat madrasah, emang waktu itu kami menanyakan kepada auditor BPK kenapa tidak diperbolehkan. Ya alasannya memang karena di madrasah satu anggarannya lebih difokuskan kepada untuk kegiatan kesiswaan, jadi tidak lebih banyak untuk honor. Informasi yang saya dapat seperti itu Mas Farman. Akan tetapi ini juga betul Pak, banyak keluhan, kita kan kerja Pak, kita kan ngajar, kita harus ini. Nah ini emang satu PR besar ya Mbak Mei, yang satu sisi kita juga harus manusiawi, satu sisi ya kita juga kasihan nanti ketika diaudit sama auditor, yang mengembalikan adalah mereka sendiri, bukan kita gitu. Makanya satu sisi ya kita, kalau kata saya mah kacamata kuda aja lah dulu untuk sementara, daripada kita nanti jadi persoalan di kemudian hari. Nah jadi untuk sementara ini memang untuk keselamatan kita bersama dari sisi auditor, dari sisi pemeriksaan baik itu BPK ataupun Inspektorat Jenderal, kita mengikuti aja dulu apa yang ada di Diknis, dan kami terus terang saja sama Pak Mei, mungkin Mas Farman juga Pak Ines, akan coba mencari dan konsultasi dengan Inspektorat, dengan BPK, supaya kalau memang ini diperbolehkan, kita akan minta secara resmi saja, tidak berbicara secara lisan. Dan ini mudah-mudahan lah ada solusi terbaik buat kita semua. Itu mungkin Mbak ini untuk tambahannya. Tapi sedikit ini Mbak Ina mohon maaf, untuk akun-akun saya menambahkan dan nanti akun-akun belanjanya nanti seperti honor-honor di sini, insya Allah kalau di rekam sudah di-input ya sama Mas Farman, Pak Mei ya sudah di-input, cuman
kita harus hati-hati karena banyak akun yang mungkin agak sedikit seolah-olah sama, padahal di persepsinya ini yang harus kita samakan bersama, terutama ibu bapak nanti di madrasah swasta. Kalau madrasah negeri insya Allah lah, ya persepsi nanti di madrasah swasta agak-agak barulah mungkin tahun ini kita melihat seperti itu apa. Kalau di madrasah negeri insya Allah. Nah, tetapi di sini yang harus kita pahami adalah ketika penggunaan untuk honor GDPNS, honor tenaga kependidikan, pelatih eskul yang dibayar bulanan, ini mohon nanti kita coba lihat di bagian akun starternya, di situ ada di 521111. Tapi nanti ketika berbicara dengan honor output kegiatan itu gini Mbak, ada panitianya di situ ada, nanti di depan ada dibahas mungkin minggu besok ya Mbak PPDB bersama atau ujian ulangan itu panitia, nah itu di akun 521213. Nah, terkait dengan belanja bahannya, ini yang harus jadi persoalan adalah untuk belanja bahan 521211 yang harus dipahami itu adalah untuk belanja bahan yang sifatnya insidentil. Itu kata kuncinya, insidentil. Jadi tidak kontinu tiap bulan, tiap minggu dipakai, enggak, tapi insidentil. Untuk konsumsinya, untuk bahannya, ini yang harus dipahami bersama. Insya Allah lah minggu depan mungkin sama Mbak Mei kita tayangkan Mbak Mei ya untuk akun-akunnya, biar nanti kita sama-sama mengingatkan kembali ya Mas Farman, jangan sampai nanti kita lupa gitu. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Enggak, Mbak. Terima kasih Pak Amir. Mbak Mei, mungkin ini karena nambah sedikit terkait honor tadi, honor pengelola, honor operator dan lain-lain, itu sebetulnya diperjelas dalam tadi sampaikan Pak Farman dalam komponen 11.11 ya Mbak Ina, bahwa di situ memang ini saya bacakan meskipun kita belum masuk ke komponen 11 biar nggak penasaran yang tanya Mbak Ina. Kegiatan penggunaan aplikasi, jadi di komponen 11 itu untuk kebijakan pembayaran honor untuk operator aplikasi di madrasah ya Mbak. Penjelasannya di situ, kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang kompeten yang sudah tersedia di madrasah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga madrasah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan. Nah, dalam juknis berarti sudah jelas Mbak Ina, untuk honor untuk pekerjaan tambahan selain dia pekerjaan pokok, berarti sudah tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan lagi menganggarkan honor Mbak, honor bulanan, karena memang itu sudah dijadikan satu dalam TUSI Mbak. Nah, makanya bagaimana dalam madrasah tersebut seharusnya membuat analisa beban kerja ya. Pak Farman juga sudah menyampaikan ada pemetaan ketugasan dari masing-masing pelaksana di madrasah, baik itu guru yang menyambi punya job desk operator sekalian, atau mungkin pendik yang memang double kerjaan dengan operator. Lah di sini nanti ada dibuat semacam pemetaan, artinya honor pun juga dibuat beda antara guru yang tidak mempunyai job desk tambahan dan guru yang memang mempunyai job desk tambahan. Nah, ini honor bulanan atau honor rutin dia bisa dilebihkan yang sudah termasuk honor-honor operator tadi Mbak Ina. Seperti itu. Jadi honor rutin kita sudah sekaligus honor operator, honor pengelola pos mungkin. Ini kan jelas ya, kalau sudah dianalisa beban kerjanya, yang pekerjaannya lebih ya otomatis mendapatkan honor lebih setiap bulannya. Itu sebetulnya juga jadi tantangan juga untuk madrasah-madrasah untuk bisa merencanakan sejak awal dengan baik ya Mbak Mei ya, sehingga tidak harapan kita dalam menuangkan diskusi ini kan kepala madrasah memang harus memetakan antara SDM yang ada di madrasah ini, ya tidak, kepala madrasah sebaiknya tidak menyamakan semua sama gitu. Padahal ini yang kasihan di sini ketika seorang guru mempunyai job desk double ya, ada operator lah, ada sekaligus pengelola bos. Nah, ini kan bisa diakomodir dengan memberikan beban kerja yang, karena beban kerjanya lebih, otomatis honornya juga ditambah Mbak Ina. Ya, nah terima kasih penjelasannya Pak Farman, Pak Hamid dan Mbak Mei, Bapak Ibu sekalian. Ini karena antusiasmenya soal pembahasan di
komponen 5 sampai 8 ini luar biasa banget. Ini masih ada sekitar 30 sampai 35 pertanyaan lagi yang belum terjawab nih Mbak. Sementara durasi kita hanya 1 jam, sehingga Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu sekalian akan saya listing untuk kembali ditanyakan di minggu depan. Jadi minggu depan kita akan beralih ke komponen yang lain dulu ya, Mbak Mei, Pak Hamid, dan Pak Marwan. Kita masih akan membahas komponen 8, tapi mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab sehingga maksimal ya, banyak pertanyaan ini bisa tersampaikan. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui email, live agent maupun komen di live streaming. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri acara hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya. Kemudian untuk narasumber kita semuanya, semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.